Halo teman-teman, balik lagi sama gue Hendra di sini dari Zora Diskus Wisfam. Nah, pada kesempatan kali ini gue lagi pulang ke Sukabumi, di mana ini adalah rumah gue. Ini jadi pulang kampung hitungannya. Ini ada bokap, ada nyokap, ada papa, ada mama. Nah, tadi gue akan upload tuh di IG Story Zora Diskus. Kalau misalnya kalian ada kesempatan buat nanya sama papa, sama mama, kira-kira mau nanya apa sih, gitu kan? Nah, ini udah ada beberapa pertanyaannya, jadi kita akan sambil ngobrol nih, Pak, Mah. Kita lagi sambil makan malam. Di kesempatan ini kita akan jawabin pertanyaan dari teman-teman semua, oke? Oke. Jawab nih, sejujur-jujurnya nih, oke? Oke. Ya, wah. Dari Cinensi yang pertama banget. Kok bisa cuma Hendra aja ya dari tiga bersaudara yang hobinya sama di hobi ikan? Nggak tahu itu ngejawabnya gimana ya. Kalau hobi mah memang dari kita bertiga, aku, Ade, Hansen, sama Hani, cuma aku yang ke ikan kayaknya ya. Iya. Ya. Setiap dulu sih waktu masih SMP, SMA sering ikut papa tuh. Pokoknya kalau papa mau belanja ikan, mau ke Bandung, mau ke Cawang, mau ke Jakarta, pokoknya ikut pasti. Cuma buat main-main tuh. Tapi kalau misal kenapa nggak tahu ada Ci. Ya, ini pertanyaan ke aku ya. Itu karena Hendra tuh mungkin darahnya lebih banyak ke papa ya. Wow. Kalau itu adenya Hansen ke mama. Iya sih, ya benar-benar. Ya. Kalau aku lebih mirip ke Kalau papa. Hani sih mungkin masih bisa ke papa ke mama ya. Kalau Hansen lebih cenderung ke mama. Iya benar-benar. Nah itu kalau dari darah mungkin Ya ya. ke situ dong. Oh itu ya. Benar-benar itu Nah, Ci itu. jawabannya. Pertanyaan kedua dari Cinensi juga. Terima anak angkat nggak ya? Mau dong jadi anaknya. Oh, Cinensi yang cantik ya. Iya tadi udah kasih lihat. Tadi Ci. udah lihat ya. Ya itu mah kayaknya nggak serius tuh tawarannya ya. Jadi anak angkat. Ini bercanda ya Ci. Iya. Oke aja kalau mau ya. Siap ya Pak ya. Siap nanti dikasih ikan cupang. Cinensi mah sukanya ikan diskus. Oh ikan diskus mah tinggal minta ke Hendra nanti ya. Oke. Papanya yang tanda tanganin jadi gratis gitu nanti. Nah, next, ini pertanyaan dari Marco. Gimana perasaannya lihat anaknya sekarang udah sukses walaupun bukan di kedokteran, tapi di diskus? Gimana, Pak? Ya happy aja. Yang penting sukses ya jadi orang ya. Jangan terlalu punya target ya, karena jalan tuh nggak selalu lurus gitu. Kita tujuannya kemana? Kadang-kadang yang jalan ke sebelah, istilahnya kan orang jalan kiri itu jelek gitu. Tapi nggak selalu jalan kiri juga yang banyak yang bagus gitu. Maksudnya jangan over expectation. Kalau target mah penting, Pak. Sorry, agree to disagree. Jadi setuju untuk tidak setuju. Kalau target menurutku penting. Cuma maksudnya harapannya jangan terlalu gimana kali. Jangan. Apa gimana nih? Oh. Soalnya itu ambigu Pak. Kalau kita punya target, kita harus punya target justru biar sukses. Anak membantah orang tua guys. Ya gitu aja ya. Happy aja kalau lihat anak. Iya kalau gua sih selalu nangkapnya kalau papa yang gua nangkap dari papa selalu nyampain ke gua waktu kecil itu yang penting hidupmu bener dulu aja, yang penting hidupmu happy. Jadi prinsip papa memang lebih ke menikmati hidup kayaknya. Lebih ke sana, jangan terlalu pusingin hal-hal yang lain-lain lah. Kalau mama gimana mah? Perasaannya lihat anaknya sekarang sukses walaupun karena kan cita-cita ini mama nih, ini Hendra di program masuk kedokteran tuh mama pengen banget. Terus tiba-tiba Hendranya belok ke ikan. Ya mau gimana lagi ya, itu kan memang mungkin udah jalan hidupnya lah, kita terimanya dengan lapang dada aja. Tapi happy nggak? Ya happy dong, lihat sekarang dia sukses, yang penting dia enjoy the life. Enjoy the life sama tuh, papa mama sama. Nah, next dari Rapuen 33, hobi itu menular nggak sih Om? Hobi pasti dong. Pasti itu hobi menular karena ya istilahnya kalau anak ya, kalau kita dari kecil anak diajak lihat itu tuh jadi ya masuk ya. Dulu aku sering diajak ke Bandung lihat tempat koki. Jadi seneng banget lah pokoknya kalau diajak papa pergi yuk, ikut papa ke sini.
waktu itu sempat kita cari tanah. Aku ingat banget dulu, nggak pernah lupa di memori, papa sempat cari tanah buat bikin farm. Cuma nggak kesampaian. Tapi kita sempat tuh jalan-jalan ke daerahnya. Tahu deh buat farm kopi atau apa, waktu itu sempat ngukur-ngukur lah. Masih di daerah Sukabumi, kayaknya masih kopi ya, karena papa seneng banget sama kopi. Nah, pertanyaan dari Resa. Sebenarnya papa mama menginginkan anaknya menjadi apa? Menjadi orang yang sukses dong. Iya, sukses yang penting. Ya, Sukses, berbakti. sukses, bahagia ya. Ya apalagi dah ya itu Ini sehat. sekarang jadi tukang ikan, di sekolah yang kedokteran malah jadi tukang ikan. Ya ikan juga kan bisa melebihi kedokteran. Banyak yang dokter kan ya gitu ya di yang nggak selalu dokter itu selalu di atas ya. Sebenarnya papa mama menginginkan anaknya jadi apa? Kalau mama tadi jawabnya apa? Udah ya tadi ya? Belum. Tadi udah jadi sukses. Nah, menurut mama? Jadi orang yang sukses. Oh sukses, oke. Apapun Apapun bidangnya. Apapun bidangnya, yang penting dia enjoy. Bisa itu kalau bapak lebih cenderung kalau anak tuh ya bisa orang lain tuh apa bisa ikut gitu ya, ikut mengikuti langkahnya ya, tapi yang benar gitu ya. Jadi buat contoh juga gitu. Jadi bisa jangan buat pribadi sendiri gitu. Kita punya ilmu tapi istilahnya kita sampai bawa sampai ke mati itu salah ya. Oh maksudnya berbagi? Berbagi gitu ya. Semakin banyak berbagi kita banyak mendapatkan juga dengan sendirinya. Jangan takut soal berbagi. Berbagi itu kita jangan takut. Kita punya ilmu nih, wah takut orang niru, takut apa? Kita punya ini usaha untung nih, orang lebih baik jangan tahu, udah tutup aja nih buat diri sendiri. Nah itu kalau nggak bagus. Maksudnya menutup diri teman-teman. Lebih sulit untuk berkembang. Ya. Kalau buat berkembang, semakin berbagi, semakin ya gitulah. Semakin cepat Gitu. Perkembangannya, suksesnya. Sukses sendiri sama orang banyak kan lain. Sukses bersama, wah cepat sekali. Nah ini pertanyaan yang menarik nih berikutnya nih Pak. Dari Khalil Kanaya. Jadi ini juga beberapa pertanyaan yang kadang muncul ke aku sih waktu ketemu teman-teman diskusi. Bagaimana sih perasaan mama papa ketika putranya disekolahkan tinggi-tinggi menjadi dokter malah memutuskan di bisnis ikan? Ya dia nggak apa-apa sih itu sih ya. Kalau papa aku tahu nih nggak apa-apa. Cuma mama pertama banget. Ya jujur sih memang ada kecewa ya. Nah itu tuh kecewa. Terus sekarang kalau dilihat dia dengan bahagianya menjalani pemeliharaan ikan, ternak ikan, ya udah, it's okay aja. Ya udah. Ya aku sih termasuk anak yang kalau udah pengen sesuatu aku langsung nyebur. Jadi sebenarnya sebelum ke ikan, ini cerita dulu sebelum ke ikan, setelah lulus itu kan kita praktek. Nah, jadi sebelum ke ikan, setelah lulus itu aku praktek. Dari praktek itu di Kalimantan. Pas balik itu masih pengen praktek sebagai dokter, cuma ada satu momen di mana dapat tawaran kerja di farmasi asing. Waktu itu udah nyampein juga ke mama. Si mama langsung bilang, itu ngerjainnya ngapain gitu kan? Kerjanya di kantor, nggak pegang pasien. Orang tua langsung, ya pertama mama langsung ada objection lah ya, ada keberatan kayaknya ya Maya waktu itu ya. Cuma detailnya aku udah lupa lah. Akhirnya tetap dijalanin roller coaster lagi dari kerja di kantor ke Tokopedia. Stres lagi si mama. Karena kerja di kantor itu kan posisinya udah lumayan bagus ya. Iya. Nah, kerja di kantor itu posisinya udah ini di luar dugaan kerencang. Namanya di rumah mah. Nah, kerja di kantor itu posisinya udah lumayan bagus waktu itu. Sampai ke manajer. Jadi mau nanya, yakin malah mau berhenti kerja sebagai manajer di kantor itu terus membangun bisnis online dari nol. Dari Tokopedia waktu itu.
Waktu itu gimana responnya? Aku lupa kan. Ya, Kalau papa sih lebih setuju ke bisnis ya anak tuh. Namanya kerja mah namanya aja kerja ya. Kerja tuh ada batas-batas tertentu. Kalau bisnis kan dia semakin pintar dan ngembanginnya bisa ada lompatan gitu. Kalau namanya kerja sehebat-hebatnya lompatannya nggak sehebat bisnis ya. Bisnis lebih kedepannya lebih lebih jauh lah. Lihat di sananya. kalau Cuma butuh nekat ya. pikiran seorang perempuan sih pengennya sih Mama. cari aman. Iya, iya perempuan selalu cari aman. Pengen selalu cari aman, takutnya dia berhenti kerja ntar gimana gitu loh. Karena orang tua pikirannya lebih jauh ya. Sama si Sally juga keberatan sih mas waktu itu. Memang keputusan ada di tangan si anak, orang tua nggak bisa apa-apa. Cuman dalam hati was-was aja, rada sedikit khawatir. Gitu. Yakin kok. Oh telepon mau. Ya, Yakin mah, udah jawabannya gitu dong. Hendra mah lebih itu ya kayak ke papanya ya semakin dikekang. jadi itu semakin Resep tantangan. semakin gagal semakin berani gitu. Dia seneng tantangan. Gitu jadinya nggak takut kegagalan tuh jadi bekal buat ke depan lagi. Nggak ada kapoknya. Nggak ada kapoknya gitu. Kalau dulu juga saya ternak ikan laut tuh, waduh korbannya banyak. Iya, papa udah coba macam-macam. Kayaknya dari awal burung ya, ikan laut. Ikan laut. Apalagi pak? Hah? Banyak ya kelinci, ayam udah dari dulu sekolah nih. Burung puyuh, kelinci yang itu sulit tuh ya dulu ya. Kelinci kita ternak sampai ke ternak pedaging, ternak kelinci hias. Sekarang kan mudah cara pemasarannya online gitu ya. Kalau dulu kan sulit. Ya, dulu bisa cetak, bisa cetak kan bisa tapi jual. nggak bisa jual. Nah, kita breeding udah sukses, banyak ratusan gitu. Bagaimana kita ambil solusi buat dendeng kelinci gitu ya. Hah? Di dendeng? Di dendeng, bikin dendeng dagingnya. Udah dipatenin kok. Oh, Udah didaftar. bikin paten tuh. Surat. Ada itu big rabbit ya, ada tuh kemanggula, cap kelinci itu ya, ada big rabbit ya. Kita sampai bikin patennya juga, didaftarkan, dapat MD, paten, udah produksi gitu. Pemasaran sulit sekali sampai ke akhirnya gimana dititip jualin di daerah puncak Cianjur gitu kan, tempat wisata ya. Titip tiap toko kita isiin gitu, tapi tetap nggak jalan karena orang masih ragu dengan namanya daging kelinci itu. Dulu kelinci nggak semudah sekarang juga sate kelinci banyak dicari ya. Cuma memang ini kelincinya jadi kelinci konsumsi. Bukan kelinci hias. Kelinci hias sudah dulu kayak kelinci Anggora ya, cila, ada yang ekornya hitam, kakinya hitam gitu ya. Banyak kelinci hias dari dulu juga udah. Kayak Flamserus tuh kelinci sekarang dengarnya harganya sampai ke kaget gitu ya. Siapa tuh yang suka jadi YouTuber tuh? Yang akuarium yang siapa? Irwan Hakim sampai ke jutaan gitu ya. Dulu mah murah. Nah, ikannya datang. Iya, ini ikan datang nih, sate datang. Iya. Ini masih recording. Wah, itu kelinci itu, waduh dulu memang sulit sekali. Kalau sekarang mungkin lebih lebih mudah ya, bisa pakai internet segala ya. Wah, makan ikan. Sampai itu akhirnya kita lihat ke sana, ada yang satu jual cuma 1-2 bungkus, kita kan ratusan bungkus kita titipin di toko. Berapa bulan kemudian lihat lagi baru 2 bulan gitu, ternyata paling sekitar 10 bungkusan. Akhirnya mah kita nggak dilihat-lihat lagi, udah aja dibuang aja itu. Ada waktu kadaluarsa juga kan. Nah, udah aja dianggap sampah jadi akhirnya. Iya gitu berarti. Sampai udah bikin paten segala tuh. Kita stop dulu. Ada suara azan. Ntar pause dulu. Grogi mau masuk YouTube. Oke, mantap, thank you.
teman-teman kita sambil makan ya. Makanannya udah datang. Yuk makan yuk. Mana kecap? Oh ini. Oh itu. Aduh. Ini karena itu kok shooting biasanya bapak nggak ngambilin sendiri. Kan di shooting ngambilin mama. Sekarang jadi ya buat supaya Action. Di kamera ya. di kamera masa sampai ngambil sendiri ya. Aduh. Nah ini kita makan di Sunda Rasa. Jadi ini termasuk salah satu restoran favorit kalau pulang ke Sukabumi. Jadi promosi Sunda Rasa, nggak apa-apa ya. Favorit kok. Nanti aja minta bagiannya kok. Yuk makan yuk teman-teman. Nah ini menarik. Ini pertanyaan dari Tri. Tri itu aku ceritain dulu, dia itu juga seorang anak yang melanjutkan bisnis ikan hias, Pak. Papanya memang bisnis di ikan hias, macam-macam. Yang mainnya quantity lah, ada Botia, ada Arwana Silver, semuanya deh. Sama kayak papa. Pertanyaannya, apa yang membuat orang tua setuju ketika anaknya memilih untuk menggeluti usaha ikan seperti papa? Jadi selalu dekat sama keluarga ya, ikan hias tuh jadi nggak banyak ditinggal anak-anak, bisa kumpul gitu ya. Di rumah gitu. terus? Di rumah terus. Tapi memang tipenya di rumah kan? Aku mah tipenya nggak kemana-mana. Karena kamu sukanya sama papa sama. Kalau Ani sama mama sukanya main keluar. Ya, tapi ini enak. Mana katanya? Sate Sunda Rasa nih ya, cobain. Cobain ya guys. Kalau mama gimana mah? Mama fungsinya nggak setuju sih. Tapi apa yang membuat mama setuju aku ke ikan? Pasrah wae marahnya. Ya, pasrah benar. Bagus prospeknya ikan mah. Nah, pertanyaan dari Alvin right there. Reaksi pertama saat beliau tahu tentang visi misi Kohendra ternak diskus. Oh, reaksi papa, tahu aku mau breeding diskus. Aku ini yang harus ceritain. Jadi waktu aku bilang ke papa mau breeding diskus, jawabannya adalah susah aku ngapain. Susah pemasarannya. Ya, itu selalu dibilang sama papa. Lu bisa cetak, lu bisa jualnya nggak? Nah, selalu gitu si papa bilang, kamu bisa jualnya nggak? Breeding katanya. Jadi sebenarnya objection ada di awal. Ya, takutnya itu diskus tuh kayak kalimunci dulu ngalamin gitu. Jadi papa tuh sebenarnya datang dari trauma. Semua kalau misalnya aku cerita ke papa pasti ada Produksi keberatan. mudah, pemasaran sulit di situ, semua jual masalahnya tuh usaha tuh dari situ. Ya, Marketingnya ya. sebenarnya papa itu jago di bagian production, tapi nggak bisa jualan. Makanya itu yang selalu disampaikan ke aku, yang jadi demotivasi sih di awal. Ini jujur aja nih, kalau cerita ke papa malah bikin nggak semangat, karena papa pesimis. Ini jujur-jujuran ya pak ya. Iya. Papa mah lebih pesimis karena dulu sempat mengalami kegagalan di banyak. Kesulitannya di pemasaran, produksi bisa, karena kita termasuk orang yang ngulik gitu ya. Kalau gagal kita semakin cari kegagalannya di mana, belum ketemu, kamu harus dijalanin sampai ketemu gitu. Tapi itu kalau kegagalan penjualan udah ya pasrah. Gagal penjualan tuh, waduh itu paling sulit tuh. Harus taraweh. Ada beberapa momen yang bikin apa? Yang Terpukul ya. Ya kedap dulu papa bikin lampu waterproof kedap air, lampu dalam air lah. Waktu itu sempet laku, terus tiba-tiba udah produksi banyak, stop, nggak ada permintaan sama sekali karena ada beberapa hal yang di belakang layar lah. karena produknya memang itu biar cengkuh yang masuk. Salah satunya, ya kan? Salah satu lampu dari Cungku banjir, terus salah satunya lagi waktu itu harga tembaga tuh, kabel tuh tembaganya naik, harganya melonjak. Kita dengan sendirinya kan harga kan buat penjualan kita cari yang modal agak murah kan,
Ada importir yang importir dari barang Kupo dari RRT China murah. Nah, kita ambil itu, nggak taunya dia pakai kabelnya jenis dalamnya bukan dari tembaga, besi. Banyak rusak. Nah, berapa bulan aja karatan ya. Jadi banyak putus lah, nggak nyala lah, apalah. Itu salah satu jadi problem juga. Yang utamanya sih itu karena produksi lampu itu dari Cina tuh, produksi lampu yang lampunya neon. apa kabelnya? Lampu itu yang memukul. Ya tuh. dulu tiba-tiba Ada lampu neon yang warna-warni, harga murah gitu. dan bisa dicelup di air juga. Habis di situ. Iya. Itu kebetulan telat. Itu. Itu knock out TKO itu total. Tambah lagi itu kegagalan produksi karena faktor kabelnya itu yang bikin hancur. Jadi problemnya eksternal sama internal. Iya. Eksternal lampu dari China, internal adalah bahannya ada yang jelek. Dari salah satunya itu kabelnya itu tuh gara-gara tembaga melompat dari harga belasan ribu, mungkin harga tembaga tuh sampai ke jadi ratusan ribu, puluhan kali gitu naiknya. Jadi si China kan Cina tuh lihainya dia bisa bikin tetap aja bikin yang murah, nggak taunya dalamnya bukan tembaga yang dipakai. Ya. Sejenis besi gitu. Ya itu problemnya. Iya. Ya mau di gimana lagi? Kangkungnya kok. Wih, kangkung lupa. Ambil kangkung dulu. Boleh. Oh, ada sapinya tuh. Enak. Boleh. Ya. Next question. Tokonya di mana ya? Tokonya di Sukabumi. Di seberang Ramayana, Jalan Tipar Gede nomor 57. Ya. Terus pertanyaan berikutnya. Pak Mah, waktu pertama kali terjun di dunia ikan, berarti Papa nih, waktu Papa juga ke dunia ikan pertama yang jadi peliharaan apa? Koki. Cepet jawabnya. Koki mah sih Bapak suka banget. Kemana-mana pasti beli koki dah. Iya, koki, ya, main fish lah gitu ya, yang ada neon apa. Main fish, neon. Platis. Ya ikan-ikan lokal gitu. Oke. Koki jawaban. Pertama bermodalkan 3 akuarium doang. Ini keren banget. Keren banget pertanyaannya buat Papa. Dari Babang Ade. Saat ini, kalau punya uang 100 juta dolar, 100 miliar, apa yang mau dilakuin sama Papa yang belum kesampaian? Ya. 1 triliun ini bukan 1 miliar. Beli tempat. Tetap itu beli tanah, mau menikmati hidup juga nggak ada apa-apa. Menikmati hidupnya gimana? Iya, ya daerah pinggir-pinggir gitu, kita bangun rumah sederhana, rumah nggak usah gede, halaman yang luas gitu ya, keinginannya ya. Kita pelihara ayam lah, angsa lah, ikan, burung ya, hewan-hewan gitu dah. Saya sih hobinya gitu. Tanaman, ya Papa sebenarnya hobinya flora dan fauna. Flora fauna gitu ya udah. Tanaman, punya angsa, punya kegiatan apa? Keluar rumah jarang ya. Susah ngajakin Papa keluar rumah, ngajakin Papa ke Jakarta Sepongku. Ya. Tapi kalau ngajakin misalnya ke yuk Pak lihat apa farm ikan atau lihat yang memang hobi, biasanya cepet, gampang tuh. Atau ke bagian perkakas ya, buat itu. Hobi. Nah, hardware. Kita ngomong hardware. Ya pokoknya ke bagian tools, mainan cowok lah. Obeng, apa segala macam bor-boran, perkakas. Itu bisa lama kita di sana, Pak. Bisa dikoleksi gitu. Nah, itu jadi kolektor juga. Ini alat apa ya, lucu ya gitu kan. Jadi pengen tahu. Next, mulai usaha jual ikan dari tahun berapa? Tahun 85, 84 udah main. Aku lahir 86. Iya, sebelum kamu lahir Papa udah main. Dulu perasaan aku masih kecil ada burung deh. Nah, burung ada. Oh, jadi burung ikan telur puyuh, telur ayam atau telur puyuh kan.
Oh, berarti sebelum aku lahir. Papa mah lagi masih di SD udah jualan, udah ternak ayam. Bangor sih papa dulu, Bangor tuh nakal. Ternak ayam ada 50 ekor gitu ya. Uang jajan udah nggak pakai uang jajan orang tua, hasil jualan telur. Berarti udah dapat income sendiri. Dapat income. Pernah dirazia di sekolah. Buat? Kan papa maksudnya pulang sekolah mau beli makanan ayam, Terus? bawa duit kan simpen di tas. Ada pemeriksaan gitu biasa tas gitu, ada orang kehilangan gitu ya, biasa nyuri gitu. Oh. Gitu saya mau lihat papa buangnya banyak gitu. Nggak sengaja. Waktu itu mungkin buat anak-anak sih nggak wajar gitu. Iya buat beli makanan ayam 2 sak, 2 karung tuh. Kalau sekarang 1 sak aja 400.000, 800.000. Posisinya anak SD bawa duit segitu. Kan kaget mungkin gurunya. Kocak. Tapi ceritain dulu ngerti ya udah. Oh, jelasin. Buat beli makanan ayam. Lucu juga. Hal yang paling nyebelin dari aku apa? Hal yang paling nyebelin dari seorang Hendra. Nah, Mama dulu. bagian mama sebenarnya hese. Nggak ada. Yang paling gak mama sukain dari aku, Udah aya tuh naonnya. Hendra tuh loyal. oh Royal, boros. Boros. Ya ada duit, main beli gitu ya. Ya. Sama sih papa. Sama papanya juga loyal dulu. Karena sekarang udah tua aja. Baru sadar. Lagi bikin konten di YouTube nih. Aku boros, turun dari papa. Papa tuh kalau dulu beli alat-alat yang bagus-bagus. Yang paling semua. mahal, yang paling mahal. Merek Bosch. Yang mahal-mahal lah kalau filter akuarium tuh Ehem gitu. Karaoke beli apa JBL, Gitulah. filter Ehem. Dulu mah Rena ya, air pump ya. Oh dulu Rena. Rena, Ehem tuh ya. Rena sekarang jarang lihat ya. Gue udah jarang lihat. Sekarang masuk Fluval mereknya. Ada banyak sih. Prancis, kan? Rena Prancis. Ehem masih ada, cuma udah susah barangnya. Yang di si Akyu itu pompa Rena yang buat ke dalam sumur dimasukin. Sumurnya memang cetek, ya naik juga. Itu yang merek Rena. Udah umur berapa ya? Sampai sekarang masih jalan. Pompanya kecil Rena. Pompanya kecil, kabelnya 6 meter berapa, panjang sekali. Kalau sekarang mah udah nggak ada pompa model gitu. Iya, nggak di pompa panjang. Kalau dulu ada pompanya kecil, kabelnya panjang. Jadi di dus tuh pompanya kecil, kabel segede pompa. Lucu juga itu pompa. Sekarang susah. Susah yang barang-barang gitu bermutu gitu nggak ada. Ini pertanyaan terakhir. Tips membesarkan anak supaya jadi sosok integritas tinggi seperti Ko Hendra gimana ya? Berat nih pertanyaan. Harus jangan terlalu dikekang biar dia berkembang sendiri itu. Kalau lebih dibiarkan lebih maju sendiri ya, jadi cari jalan sendiri. Kalau kita banyak ngatur semakin menjerumuskan anak. Oh keren banget. Iya. Banyak orang tua kan Perfect. itu anakku harus gini. Wah itu justru nanti pengalaman kegagalannya nggak ada, sekali gagal dia down. Biarkan merasakan dia gagal, pernah beli ini salah, ya biarin, nggak apa-apa itu. Boros juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sama apa-apa. Papanya dulu gitu, nanti udah tahu, ya buat apa boros-boros ya. Nah ini memang nyadar belakangan, tapi bagus juga sih. Bener sih, baru nyadar juga aku sekarang. Jadi dulu papa nggak terlalu mengekang. Biarin aja nanti. Sama sih mama juga nggak terlalu mengekang. Kayaknya nggak terlalu sih. Semakin kita Enggak, mama cuma arahin kan yang mau masuk dokter, kamu kan ngambil formulir itu sendiri. Bahkan buat Hani aja SMA ke Bandung ya. Ya, Dilepas ke Bandung.
di saat gadis usia labil dilepas ke Bandung sama mama papa. SMA kan itu waktu itu. Iya. Banyak yang orang mau cita-citanya apa-apa tapi kan susah juga ya, namanya itu juga semakin kita berkeinginan besar kadang-kadang semakin sulit juga. Ya biarkan aja lah seperti air yang mengalir. Dia cari sendiri juga nanti punya pengalaman, banyak gagal sama banyak bagusnya juga. Ini kan kepalanya enak juga. Makan kepala ikan. Nah, sebenarnya bukan kepalanya yang dimakan, dagingnya aja tetap yang dimakan. Coba aku cek lagi ya. Apa lagi? Udah sih. Tadi yang mau diangkat anak enggak nih, jadi nggak nih? Mamanya mau nggak? Dia angkat anak. Tadi kan belum yang di kamera kamu, bisa dibilah ya? Ini nanti digabungin. Oh, takutnya misah gitu. Nah itu teman-teman, sorry ya kita sambil makan. Memang pas lagi momen makan, jadinya main kita bikin konten sekalian. Untung restorannya sepi, kalau nggak gue malu. Lagi kebetulan udah rame. Nah ini juga pas belum waktunya makan. Besok udah balik lagi ke Serpong. Ini sengaja ngambil waktunya juga belum waktunya makan. Gitu. Oh pas waktu makan di sini rame sekali. Papa tuh banyak loh fansnya, terutama teman-teman yang ikut webinar yang udah lihat apa informasi tentang heater. Oh papa memang ya iseng aja, senang bongkar-bongkar, gagalnya juga banyak. Gak berani gagal kita nggak tahu. Papa bisa ngulik semuanya sih. Kalau mama selalu support, jadi ya Hendra yang sekarang storynya banyak gitu. Sampai jadi kayak sekarang ya, roller coaster, berantem sama papa mama juga ada. Ya perbedaan pendapat ya. Ya gitu. Biasa. Oke, itu dulu ya. Ujung-ujungnya mah semua diserahkan ke buat anak, dia yang menjalani hidup sendiri ya. Kita sebagai orang tua yang penting anaknya bisa hidup bagus, di jalan benar, bermanfaat buat orang banyak, ya udah. Apalagi. Amin. Ada yang mau ditambahin nggak, papa, mama, buat temen-temen? Bingung nih kalau ditanya kayak gini. Karena belum pernah ngalamin, baru kali ini Syuting. Ini grogi nih sebenarnya mama-mama. grogi juga. Ini syuting pertama buat mereka karena memang ini special edition sih. Ya kunci sukses sih salah satunya ya kita harus berani menjalankan. Kalau tanpa dijalankan ya nggak tahu. Jauh dengan cerita ya selama belum kita turun ya nggak tahu, nyemplung dulu. Nah itu yang aku selalu. Ya jangan takut gagal lah ya. Yang aku selalu tanam di kepala juga tuh teman-teman. Jadi kadang kita terlalu banyak menerima opini dari luar, akhirnya yang tadinya kita pengen malah kita nggak lakuin, mundur, dan kita nggak pernah coba itu. Dan itu merupakan penyesalan terbesar. Coba tanya papa. Pasti nyesel sih dulu, nggak nyoba ini, nggak nyoba itu. Walaupun udah nyoba banyak hal, tapi ada beberapa hal yang mundur guys. Iya banyak loh. Banyak. Jadi itu salah satu yang dijauh-jauhin sama aku sekarang. Gue mau coba sesuatu, gue akan lakuin. Costnya berapa? Yang penting kita coba dulu. Karena kalau nggak nyoba kita nggak pernah tahu. Nah, yang utama tuh kalau menurut Bapak mah produksi ya. Kita bisa produksi, ada pasar, ya udah. Kita posisi menang. Artinya siapin market. Iya. Kita harus tahu dulu kita mau main di mana, mau bisnis apa. Marketnya ada nggak? Ya udah. Jebur gitu. Yang marketnya nggak ada, tapi kita punya ramalan bakalan laku, harus berani. Sekarang memang nggak ada, tapi ada. Atau lihat ke negara luar, kayak dulu istilahnya ya,
Saya 20-30 tahun yang lalu ya, bagi Hendra kecil itu lihat di Hong Kong anak-anak pakai celana ngatung ke atas enggak, ke bawah enggak, ya. Wah, itu maksudnya 3/4. 3/4. Cara Waktu itu 30 tahun yang lalu. Rame-ramenya kan belakangan di Indonesia. Jadi kemajuan tuh di luar dulu. Itu. Ya maksudnya Papa tadi teman-teman kalau kita mau melihat reflection, kita lihat dari luar misalnya ada tren apa bawa ke sini. Nah, nanti pasti rame. 10 tahun atau 20 tahun ke sini pasti rame gitu. Pasti. Tapi sekarang media sosial udah banyak. Cepet kok. Kalau dulu memang belum. Nggak usah nunggu 10 tahun. Dulu mah jauh kok. Bisa 10 tahun, 20 tahun baru rame ke sini. Makanya kenapa ya orang yang sering keluar negeri lebih cepat sukses. Nah, di situ letaknya karena dia lihat dunia tuh luas gitu ya. Beda kalau kita tetap di kandang gitu ya, wah nggak maju-maju. Kita mainnya harus jauh-jauh. Oh jauh, ya itu tuh benar di situlah. Setuju. Oke teman-teman, itu sesi kita malam ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa komen, like, subscribe. Thank you buat Bapak, buat Mama, buat waktunya. Ini adalah ngobrol-ngobrol kita yang pertama. Mudah-mudahan ada yang kedepannya ya. Udah lebih luas, sekarang sih masih pada kaku. Bye bye.